dalam waktu beberapa tahun ini kan sebenarnya pengen mengurangi aktivitas kenotariatan. Iya, iya. Jadi saya menganggap Bu Alida lebih Iya, iya. lebih menyukai dunia ini gitu. Iya, iya, iya. Saya kan udah 20 tahun nih. Jadi artinya tuh kalau Bu Alida kan baru 12 tahun ya. Kalau dilihat dari waktu pengabdiannya cukup lama. Udah lumayan saya dibilang tua belum tapi senior lah gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkin ke depan tuh saya tuh pengen Itu ada deal-dealan nggak? Persen nggak? Kalau Kan misalnya- kantor bersama, Nggak, manajemen maksud saya bersama. kan artinya dari Kak Yandes mungkin yang biasanya dibaginya sekian harusnya lebih. di situ kadang saya merasa sedih tuh. Oh iya, iya. Padahal kita yang ini apa channelnya kita gitu Kak ya? Di situ kadang-kadang saya merasa sedih tuh. Iya, iya. Jadi ketika sudah bicara hak susah ya. Iya. Jadi ya sudahlah, memang begitulah nasibnya. Iya, 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 iya. Nah, kalau berkaitan sama dokumen penyimpanan, ini gimana? Karyawan ngomong-ngomong ada berapa, Kak sama ya Halidah? Di kantor ada berapa Karyawan orang? bersama. Sekarang 17 ya. Iya, 17? 18 kalau nggak salah, 18 Itu ya. sesuai dengan ini atau maksud saya ini punya Kak Ada Halidah? pembagian ya enggak. Oh, Jadi punya kantor ya. Dibaginya punya bersama. seperti apa coba? Cuma ada pembagian ya, yang seperti saya bilang tadi, ada yang karyawan yang sifatnya umum ya, seperti Oke. bagian accounting ya, Oh, iya, kemudian iya. bagian finance kan. Divisi ya, jadi Ya, dibuat jadi divisi-divisi ya. ada staf bagian finance, staf bagian accounting, staf bagian IT, kemudian HRD ada ya, kemudian staf lapangan juga ada. Oke. Nah, kemudian ada asisten yang benar-benar membantu kita, tugas kita sebagai notaris. Nah, itu yang kita bagikan. Karena kebetulan kami memang tugas kami kebanyakan berhubungan dengan perbankan. Nah, saya kan ada rekanan beberapa bank, Pak Yandes juga ada rekanan beberapa bank yang seperti saya katakan tadi, Iya, asisten kami dibagi per bank, jadi ya. Iya, iya. Si A pegang bank Bank A, A. si B pegang bank B, Oke, si oke. C pegang bank C gitu. Tapi keseluruhannya mereka digaji berdasarkan pemasukan bersama. Jadi pemasukan menjadi satu, kemudian digunakan untuk menggaji karyawan secara bersama-sama. Itu kalau sistem maskap kami. Iya, iya, iya. Jadi karena memang ini belum ada aturannya secara spesifik, tidak ada teknis pelaksanaan maskap ya yang diatur di dalam peraturan tersendiri yang menguraikan di apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka memang itu menjadi kebebasan notaris yang bersangkutan Iya, untuk iya. mengatur bagaimana maskap itu sebaiknya ya di antara para notaris yang bersekutu tersebut. Iya, iya. Jadi ini memang satu hal yang dikatakan apa ya, solusi ya, dalam artian tadi kayak sempat kita ngobrol sama Kak Yandes, barangkali kalau ada pihak ketiga pun yang pengen menyediakan tempat gitu kan untuk notaris-notaris yang berpraktik, bisa jadi ya pengelolaannya dipegang Bisa sama pihak diserahkan ketiga. kepada pihak ketiga yang profesional, Iya, bisa- betul-betul profesional kan. Ya, pihak ketiga yang punya keahlian manajemen atau punya tempat, dia menyediakan, nanti notaris itu berkantor di tempat Iya, mereka. Terus tentu disediakan ruangan khusus termasuk tempat penyimpanan warka, repertorium dan sebagainya. Iya. Nanti karyawannya yang bisa bersama itu misalnya front office. Iya, iya. Itu bisa kan front line depan itu kan satu orang. Mau kemana Pak? Notaris A atau notaris B gitu kan. Notaris A Pak, notaris A lantai 2, Iya, notaris iya. B lantai 1 misalnya gitu kan. Nah, silakan para publik yang menentukan kemana gitu kan. Nanti misalnya masalah invoice atau tagihan ke pihak ketiga, satu. Jadi Iya, misalnya kantor bersama notaris ini misalnya kan kantor notaris katakanlah Iya, namanya iya. apa, invoice-nya satu masuk ke rekening, nanti tinggal dibagi berapa berapa akte yang dia buat atau sebagainya, itu masalah manajemen sebagainya. Itu Bisa dibagi seperti itu ya. bisa. Jadi buat notaris yang mungkin belum punya kantor, misalnya pengen di kantor Iya, di iya. tengah kota misalnya iya, gitu ya. Nah itu solusi juga, solusi buat dia bisa berkantor bersama. Dia nggak pusing-pusing bikin manajemen misalnya nanti front end aku Iya, siapa, iya, betul. gajinya bagaimana, terus kemudian listrik bagaimana, itu sudah diatur bersama dalam manajemen Iya, WhatsApp iya, tadi. Dia tinggal
kayak dokter lah. Dokter datang ke klinik dia kan nggak pusing-pusing mikirin. Iya. Dia taunya praktek aja praktek. Jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Jam sekian sampai jam sekian. Nanti kan tinggal dihitung sama kliniknya berapa tagihannya dia. Nanti di-sharing berapa buat klinik, berapa buat dia gitu. Bisa kok kayak gitu. Gitu. Jadi kalau dari Mbak Halida sendiri kemarin memilih mazhab ini memang faktornya juga karena baru terus pengen deket suami atau apa dulu? Sebenarnya bukan saya yang memilih, dipilihkan. Oh begitu. Ini sejarah nih. Jadi Kak Yandes yang ngajak gitu maksudnya? Enggak juga. Yang narik? Enggak juga. Aduh Ini saling pengertian aja. saling pengertian. Enggak ada yang ngajak enggak kenal. Tiba-tiba terjadi gitu aja kan. Jadi gitu aja ya. Iya kan. Ini hubungan karena pernikahan. Ya sebenarnya kan kita berpikir lebih baik seperti ini kan? Iya, betul. Daripada Pada akhirnya masing-masing. seperti itu ya. Nggak ada terpikir untuk masing-masing ya maksudnya kantor karena udah ngerasa enak gitu ya. Iya, jadi awalnya kan sebenarnya saya lulus dengan Pak Yandes nggak terlalu jauh ya, hanya berbeda 2 tahun. Tapi waktu itu beliau kan ditugaskan di Jambi. Nah, saya memutuskan untuk fokus untuk mengurus rumah tangga dulu, anak-anak kan. Ketika anak-anak sudah mulai bisa dilepas, sudah masuk SD, baru saya membuka kantor juga. Waktu itu beliau sudah pindah ke Palembang. Nah, pada awal-awalnya juga saya sebelum membuka kantor ya membantu di kantor beliau lah, jadi asistennya beliau. Iya, magang. Udah magang. Iya ya, ketika membuka kantor ada pelang nama ya, tinggal berjalan begitu aja kan jadinya. Artinya akhirnya saya bisa membuat akta sendiri kalau selama ini membantu Pak Yandes kan. Tadinya saya sempat mau berhenti notaris. Ya. Dulu sempat juga iya. Jadi waktu di estafet Bu gitu Halida, Bu Halida buka kantor, saya mau ganti profesi jadi lawyer. Gitu ya. Waktu itu tahun 2008 ya, 2007 2008 iya. 2007 dia SK. Saya merasa ini kayaknya udah cukup satu notaris, saya yang akan jadi lebih ke profesi lain, acara gitu ya. Cuma perjalanan ya ada sesuatu dan hal lah, kemudian banyak teman-teman yang terutama yang klien-klien yang lama, udah nanti aja Pak, nanti aja gitu ya. Jadi ketunda sampai sampai sekarang. Ya luar biasa ya, alhamdulillah ini jadi masukan yang sangat berarti ya, karena mungkin selama ini bahkan istilah mazhab juga belum terlalu dikenal oleh masyarakat ya, dan juga persekutuan perdata ini juga masih sangat jarang gitu. Jadi mungkin beberapa faktor yang kita bahas tadi ya, Mbak Halida ya. Ini rencana ke depan gimana Mbak Halida? Tetap dengan kondisi bermazhab, terus mungkin akan ada peningkatan di kantor atau juga mungkin bisa dibuka peluang untuk notaris lain atau gimana? Ada peluang untuk membuka bersama notaris lain yang ingin bergabung? Kalau kayaknya enggak ya kalau notaris lain. Cuma saya jujur dalam waktu beberapa tahun ini kan sebenarnya pengen mengurangi aktivitas kenotariatan. Jadi saya menganggap Bu Halida lebih menyukai dunia ini gitu. Saya kan udah 20 tahun nih. Jadi artinya tuh kalau Bu Halida kan baru 12 tahun ya. Kalau dilihat dari waktu pengabdiannya cukup lama, dan lumayan saya dibilang tua belum tapi senior lah gitu ya. Jadi mungkin ke depan tuh saya tuh pengen lebih fokus kepada pembinaan notaris. Karena usia dan sebagainya. Jadi untuk aktivitas kenotariatan mungkin saya akan mengurangi lah ya. Sebenarnya udah dari tahun-tahun kemarin sebetulnya udah rencana begitu. Dengan beberapa rekanan perbankan saya udah buat surat pengunduran diri gitu ya. Cuman tetap aja masih mereka sempat buat surat pengunduran diri, tapi kayaknya perbankannya tetap gak mau lepas kan karena sudah terbiasa. Pak. Karena cocok-cocokan juga ya namanya notaris. Saya malah merekomendasikan beberapa teman-teman, misalnya kalau Bapak pindah siapa nih yang mau pindah gantiin? Saya kasih beberapa nama-nama yang saya anggap baik. Cuman yang tadi karena feel gitu ya, karena feel udah nanti aja Pak, nanti terus kayak gitu kan. Nah, cuma saya pikir ke depan mungkin paling lama sih saya benar-benar aktif tuh paling 5 tahun lagi lah ya. Kan kalau usia kan sebenarnya masih sampai 65 67 ya, masih ada waktu 25 tahun lagi. Cuma saya merasa 25 tahun itu cukup lama untuk mengerjakan notaris ini. Saya butuh refresh. Jadi mungkin profesinya tetap notaris, tetapi
Ada fokus profesi-profesi pekerjaannya, lain. Iya. fokus pekerjaannya sebagai pembina notaris. Karena sekarang kan saya MPW nih, Iya, iya, iya. majelis pengawas. Nah, concern di sana, Iya, iya. majelis pengawas atau majelis kehormatan, karena memang itu wilayah pengabdian. Iya, iya, iya. Jadi pembinaan notaris. Jadi notaris kan memang perlu dibina. Dibina, ya, betul. Karena kalau tidak kan nanti salah arah baik dari sisi kode etik maupun dari sisi pelaksanaan jabatan gitu kan. Nah, di samping itu ya mungkin ada pekerjaan lain yang perlu saya kerjakan gitu. Iya, ya. Oke, ya luar biasa ya. Jadi bisa kita simpulin bahwa ternyata maskap di notaris itu memang sesuatu hal yang baik, cuman mungkin kebutuhan ya saat ini memang belum begitu mengarah ke sana. Iya. Tapi bisa jadi ini untuk 10-15 tahun yang akan datang bisa menjadi ya opsi ya yang iya. dipilih. Itu solusi gitu. sebetulnya. Mas. Solusi, betul solusi. Jadi ini barangkali Kak terakhir dari Yuk Halida dan Kak Yandes, pesan nih buat teman-teman notaris khususnya yang baru dan mungkin juga ada kesulitan untuk membuka kantor dan seterusnya, bisa menjadikan maskap ini sebagai solusi. Silakan Kak pesannya. Bapak Oh ya. Yandes dulu. Iya, jadi gini. Maskap itu sesuatu pilihan ya. Iya, iya. Jadi boleh bermaskap, boleh tidak. Jadi tidak ada kewajiban. Jadi notaris diperbolehkan Diperbolehkan. melakukan persoalan perdata. Nah, keuntungannya adalah keuntungan bermaskap itu kita bisa menghemat banyak Iya, iya. kos biaya. Misalnya masalah tempat. Jadi kalau satu kantor itu disewa bersama gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian beberapa sumber daya pekerjaan bisa dibayar bersama, listrik bisa bersama gitu ya. Jadi bisa dilakukan efisiensi. Iya. Nah, tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya kalau ya balik-balik ke tadi kemana? Manajemen ya. Manajemen. Iya, Makanya dari awal harus dibuat serinci mungkin. Iya, iya. Sehingga tidak menjadi miskomunikasi di lain waktu Iya, gitu iya. loh. Itu yang paling dikhawatirkan ya dari maskap ya. Gitu. Ya. Jadi Bang, ada tambahan, Mbak? Iya, sistem di dalam kantornya sendiri harus dibuat ya, sistem Iya, yang iya. baik. Ya, jelas pekerjaannya apa, siapa yang mengerjakan, dan sebenarnya ketika kita sudah mencoba bermaskap, akhirnya karena kita ingin bermaskap kan, jadi kita kan mencari sistem yang terbaik, manajemen yang iya. terbaik buat sebuah kantor yang bermaskap ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita temukan. Dan setelah itu saya sadar bahwa sebenarnya memang manajemen kantor yang profesional bagi setiap notaris itu sangat penting sekali. Iya, iya, iya. Nah, ya itu jadi pelajaran ketika Baik kami sendiri bermaskap maupun ya. Mungkin di Palembang atau Sumsel kali yang punya HRD cuma kita kali notarisnya. Oh iya, ada HRD-nya. Ada HRD. Iya, Jadi kita benar-benar harus punya manajemen kantor Jadi yang yang profesional. mengelola karyawan saya bukan saya. Jadi Iya. kalau ada karyawan bermasalah bukan Bagian saya. keuangan, bagian finance juga seperti itu. Oh, gitu Jadi ya. benar-benar kami memang hanya menerima gaji. Jadi semua masukan untuk dari kantor ya, dari pekerjaan kita kan digabung menjadi uang kantor, kemudian Iya. kita menerima gaji. Sehingga uang kantor tidak akan terusik. Itu paling penting, jangan sampai sekarang kan banyak nih kejadiannya nih. Notaris yang menggunakan uang penghadap ketika Iya, harus melaksanakan pekerjaan tidak bisa lagi melaksanakan pekerjaan karena uangnya sudah habis. Sudah habis. Nah, itu kan memang harus dijaga. Maka manajemen kantor terutama manajemen keuangan itu sangat penting. Iya. Jadi Baik kita bermaskap benar-benar maupun pisahkan, sendiri ya. iya. Ya, jadi terutama masalah tadi, masalah karyawan ya. Kadang-kadang tuh saya lihat karyawan notaris kan keluar masuk ya. Iya, iya. Ada berhenti, Iya, ada juga apa dipecat atau apa gitu kan. Itu sebenarnya nggak sehat. Kantor yang terlalu sering keluar masuk karyawan itu nggak sehat. Pertama dia harus cari hire lagi orang baru lagi. Karyawan saya banyak yang sudah belasan tahun ikut saya, ada 15 Iya. tahun, ada Oh, yang iya. Kebanyakan di atas 10 tahun Iya, malahan. hampir rata-rata 10 tahun dan mereka nggak mau berhenti. Boleh dibagi Kak ini Kak, tipsnya gimana kira-kira? Pertama gini, paradigma kita sebagai notaris ya, jangan jadikan karyawan itu sebagai jadi jadikan karyawan itu sebagai aset kita. Oke. Ya, kita edukasi mereka, kita didik mereka, kemudian kita berikan mereka kenyamanan dalam bekerja. Ya. Ya, mereka harus nyaman kan bekerja kan, Iya, iya. tempatnya segala macam. Kemudian mereka harus punya harapan. Harapan itu bisa harapan jangka pendek, harapan jangka menengah atau harapan jangka panjang. Harapan jangka pendek itu misalnya gaji, ya kan, kemudian bonus, Iya. ya kan. Misalnya kita lihat, oh notarisnya ini dapat uang banyak, misalnya kebetulan nih, bulan ini, dia kan juga harus dapat sharing dong lebih banyak lagi. Iya, iya, iya. Karena mereka juga kerja kan. Jangan sampai nanti ada kecemburuan. Jangan sampai ada karyawan kita melihat kita nih kayaknya seperti megang uang banyak,
tapi dia Tidak ada gitu-gitu perubahan, aja, gitu-gitu kan. aja kan? Saya mempunyai namanya prinsip apa namanya kalau di kantor tuh kita Kita ingin- open, keuangan kita open dengan karyawan. Oke. Dan kita ingin para karyawan kita juga merasa memiliki Ya, kantor jadi- ini. Jadi kalau kantor kita sepi kayak kemarin pandemi, Iya, iya. tahun ini saya bilang kita nggak bisa kasih bonus tahunan, tidak bisa kasih THR, mereka paham. Iya, iya. Tapi tahun kemarin mereka dapat bonus 3 bulan gaji, Iya, 2 bulan gaji. Mereka tahu karena memang lagi banyak penghasilan. Itu jangka pendek. Iya. Nah, jangka menengah itu apa? Karyawan kita yang udah sampai 10 tahun dengan kita kasih reward juga gitu Iya, ya. iya. Kita kasih reward dalam bentuk barang, dalam bentuk apa. Nanti bahkan saya kantor memang sudah lagi dilaksanakan program pensiun karyawan. Oh gitu. Jadi Iya. ada buat karyawan yang pensiun Jadi ya. karyawan saya yang sudah ikut saya bilang kalau karyawan saya yang udah ikut saya sampai saya pensiun pun mereka pensiun, mereka tetap akan dapat gaji dari Iya, dari iya. uang pensiun itu gitu loh. Iya, iya. Jadi mereka Punya harapan jadi. tidak Iya. bekerja cuman nanti aku tua gimana ya enggak. Iya, iya. Kita juga zolim kan. Iya. Kita mempekerjakan mereka ketika mereka masih muda, ketika dia tua, kemudian mereka nggak bisa kerja, kita nggak mikir apa-apa. Iya, iya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika dia tua, dia nggak punya penghasilan. Mm-mm. Sementara kita enak-enak, misalnya kita punya uang, kita jalan-jalan. Ini banyak Iya, nih, iya. wah saya nanti tua, saya jalan-jalan. Saya memikirkan ketika tua, selesai pensiun, bukan pensiun saya. Gimana karyawan saya tetap bisa makan? Iya, iya, iya. Gimana karyawan saya yang tadinya kerja sama saya sekian tahun itu tetap punya uang penghasilannya? Gimana caranya supaya BPJS mereka tetap dibayar? Iya, iya. Iya. Gimana supaya mereka tetap sejahtera? Itu yang paling penting. Mm-mm. Nah, itu yang kita pertahankan supaya karyawan kita setia sama kita juga harus setia sama mereka gitu. Iya, iya. Ya luar biasa ya kalau udah hitungan 10 tahun ke atas kan artinya ada faktor dia bekerja itu sudah dengan hati artinya bukan lagi dengan Iya. apa namanya sebentar-sebentar lihat di sana beda 500 gajinya pindah. Yang paling senior sekarang Bayu itu 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun sama 16 saya. tahun ya. Iya. 16 tahun. Ya itulah ada lagi yang Iya, iya. pokoknya rata-rata Tapi itu segitu. semua rata-rata di create ya Kak, di edukasi gitu ya karyawannya ya. Dari awal, Rata-rata semua dari nol. Dari nol. Dari nol ya. Dari nol. dari awal. ya. Dari awal. Saya malah lebih senang itu karyawan saya dari nol karena saya gampang untuk bukan gampang ya maksudnya mengedukasi mereka tuh baik dari sisi teknis maupun value. Dari nilai-nilainya yang Iya, nilai-nilai iya. kantor Yang bisa kita kita kan bisa, pegang ya. ya bisa kita Dan kalau transfer dia dari notaris awal. lain kan mungkin dia udah caranya Sudah berbeda. punya nilai yang berbeda kan? Kok di sini bisa kenapa ini enggak misalnya gitu. Iya, ya udah ada banding-bandingan nanti ya. Itu ada perbandingan. Jadi intinya kalau mereka merasa memiliki kantor, jadi mereka akan berusaha untuk bekerja lebih baik ya. Iya, iya. Jadi bahkan kalau misalnya nih untuk bagian keuangan ya ini yang lucu-lucuan aja ya. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita ingin mencas penghadap, kadang-kadang ada klien lama kan kita kasih potongan harga ya karena memang sudah lama ya minta tolong Bu ya nggak apa-apa. Karyawan yang protes, Gitu iya, ya. karena mereka merasa itu penghasilan kantor gitu Iya, kan, iya, karena iya. mereka merasa memiliki kantor itu, iya. Saking punya rasa memiliki Iya. ya. Luar biasa. Ya, baiklah ini teman-teman alhamdulillah perbincangan kita seru dan berisi sekali ya dari pengalaman karena terus terang Mbak Halida dan Kak Yandes kita pengen menyajikan sebuah konten acara yang dari sisi realita atau yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang apa yang di dalam buku kan kita Iya. belum tentu sama dengan yang di Soalnya gini nyata. kita belajar hukum tuh udah bertahun-tahun. Mm-mm. Dari mulai S1 sampai kita ngambil spesialis. Tapi bukan tidak ada yang belajar manajemen. Manajemen ya. Ternyata itu kunci ya, penting ya. Iya, Iya, penting. manajemen itu penting sekali. Kecuali teman-teman yang biasa, mungkin dia notaris yang udah kerja tempat lain di kantor Iya, lain, iya, iya. udah punya perbandingan atau apa, atau dia biasa juga organisasi, agak paham. Tapi kalau dia benar-benar belajar hukum, ketika masuk dia buka kantor itu bukan cuma keahlian hukum, buka kantor itu juga masalah manajemen, Manajemen ya. pendistribusian pekerjaan, penanganan, controlling, pelaksanaan, perencanaan, semuanya di situ. Iya ya. Ini boleh nih nanti mudah-mudahan next time kita bisa angkat jadi topik nih tentang manajemen atau penyelenggaraan kantor notaris yang baik ya. Itu penting. penting. Jadi tidak hanya bicara tentang konten notarisnya, Iya, tapi konteks secara keseluruhan itu Iya, iya. di sana juga. Iya ya. Oke. Ya, ini yang terakhir nih Kak sebelum kita tutup acara ini pada kesempatan kali ini mungkin Hafiz minta pesan dan kesannya ya untuk acara ngobrol ngopi bareng MKN. Boleh
satu-satu nih dari Alida dulu mungkin. Atau kakak dulu. Silakan. Pengennya satu-satu Ya, dong. boleh lah. Jadi gini, ini acara ini sebenarnya apa namanya, terobosan baru lah buat anak-anak muda ya. Kalau kami dulu kan belum ada media ini. Iya, Jadi iya. kalau mencari ilmu itu harus ke toko buku, Iya, ya kan, harus Iya. cari fotokopiannya, susah sekali. Nah, kalau sekarang kan dengan teknologi informasi begini, ini sangat membantu buat kita semua, publik ataupun para notaris atau calon notaris untuk mencari referensi tentang dunia kenotariatan gitu Iya, ya. iya. Jadi saya pribadi, makanya saya mau diwawancari itu kan bersama Ian. Oh, ada unsur edukasinya. Iya, iya, iya. Yang penting itu ya, bukan entertain saja, tapi Iya, ada betul, edukasinya. Walaupun dikemas dalam bentuk agak santai gitu ya, Iya, tapi intinya kita pengen mengedukasi publik lah, karena Iya, salah satu iya. tugas kita ini adalah mentransfer knowledge kepada publik Iya, gitu, iya. dengan cara seperti ini gitu ya. Mungkin nanti ke depan bisa lebih spesifik lagi. Siap. Jadi kalau ini kan masih general sifatnya, Iya, nanti iya. kita coba, saran saya coba lebih dispesifikkan pada hal yang sifatnya khusus dan mungkin durasinya nggak terlalu panjang gitu ya, supaya orang menontonnya juga lebih enak. Gitu. Oke, siap. Tuh ada Pak produser juga di sini, di note itu masukannya. Dari ini ya Halida silakan. Ya, saya apresiasi sekali kegiatan ini, pastinya sangat bermanfaat dan kita memanfaatkan memang teknologi yang ada ini, sehingga walaupun di tengah pandemi kan memang kita masih bisa banyak belajar ya, bisa sharing ilmu dan menambahkan apa yang dikatakan Pak Yandes tadi, memang sebaiknya penontonnya, audiensnya tidak terbatas di kalangan notaris saja ya. Jadi memang sebaiknya dengan unsur edukasi, artinya kita membuka konten-konten yang tidak hanya dibutuhkan oleh notaris tapi dibutuhkan oleh masyarakat luas ya. Jadi misalnya mengenai perseroan terbatas, mengenai pertanyaan, hal-hal yang setiap hari sering ditanyakan oleh orang yang benar-benar awam tentang hukum ya. Nanti juga bahasanya juga harus bahasa awam yang gampang dimengerti, dan memang tadi durasinya jangan terlalu panjang. Siap. Ya. Oke. Mudah-mudahan kedepannya lebih oke lagi ya. Iya, amin. Oke, teman-teman dan pemirsa ngopi bareng MKN. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mewakili tim kreatif mengucapkan kepada Kak Yandes dan Halida terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktu dan dipersilahkan di rumahnya ya, bisa bersilaturahmi. Semoga iya dan jangan lupa ngopinya. Iya, siap. Semoga Kak Yandes dan Halida ke depan selalu dalam rahmat Allah, diberi kesehatan. Dan kami terus terang nih masih sangat menunggu sharing-sharing ilmunya, pengalamannya yang realita ya, yang bisa kita sharing bersama. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dan juga kalau ada masukan, kritik, dan saran bisa ditulis di komen di bawah video ini untuk mendukung terus channel konten kita yang bermanfaat dari kita dan untuk kita. Saya selaku host mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akta.